Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Failia Amanda Azra, NIM PO 7124 12429. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fisika kesehatan dalam praktik kebidanan. Yang pertama ada besaran dan satuan. Apa sih besaran itu? Besaran dalam fisika adalah sesuatu yang bisa diukur dan memiliki nilai. Sedangkan satuan adalah pembanding yang digunakan untuk besaran. Besaran terbagi menjadi dua. Yang pertama ada besaran umum, yang kedua ada besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang dimensi dan satuannya didefinisikan atau ditetapkan melalui perjanjian internasional. Kalian bisa melihat gambar yang telah saya cantumkan. Yang pertama itu ada panjang. Untuk mengukur jarak, satuannya adalah meter. Sedangkan massa untuk mengukur banyaknya materi dalam suatu benda, satuannya adalah kilogram. Suhu untuk mengukur tingkat panas dan dinginnya, satuannya adalah Kelvin. Kuat arus listrik untuk mengukur aliran muatan listrik, satuannya adalah ampere. Intensitas cahaya untuk mengukur kekuatan cahaya dari suatu sumber, satuannya adalah cendele. Dan yang terakhir ada jumlah zat untuk mengukur banyaknya partikel dalam suatu benda. Selanjutnya ada besaran turunan, yaitu satuan dan dimensinya diturunkan atau tersusun dari satuan dan dimensi besaran pokok. Contohnya adalah kecepatan yang merupakan kombinasi dari jarak, termasuk dalam besaran panjang dan waktu. Kalian bisa melihat gambar yang telah saya cantumkan di sebelah. Selanjutnya ada beberapa alat ukur dalam bidang kesehatan. Menentukan ukuran atau kapasitas suatu besaran dengan cara membandingkannya dengan besaran lain yang sejenisnya digunakan sebagai satuan. Saya telah mencantumkan beberapa contoh alat ukur dalam bidang kesehatan. Selanjutnya ada ketepatan dan ketelitian dalam pengukuran. Yang pertama ada ketelitian atau bisa disebut juga akurasi, kedekatan pembacaan alat ukur dengan nilai yang diharapkan atau nilai sebenarnya. Yang kedua ada ketepatan atau presisi, yaitu seberapa dekat hasil pengukuran berulang atau konsistensi hasil pengukuran. Berikut ada contoh akurasi dan presisi. Terdapat ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Materi selanjutnya adalah gelombang spektrum dan gelombang elektromagnetik. Apa sih gelombang itu? Gelombang adalah getaran yang merambat melalui medium atau ruang hampa, membawa energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa memindahkan energi secara permanen. Jenis-jenis gelombang, yang pertama berdasarkan medium perantaranya. Gelombang mekanik adalah gelombang yang kaya dalam perambatannya memerlukan medium, misalnya gelombang tali, gelombang air, dan gelombang bunyi. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa medium, misalnya gelombang radio, gelombang cahaya, dan gelombang radar. Kalian bisa melihat contoh-contoh gambar gelombang yang telah saya tampilkan di PPT. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang dapat memancarkan tanpa adanya media rambat yang membawa energi dan magnet elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik merupakan kisaran frekuensi dari gelombang elektromagnetik yang mencakup seluruh bentuk radiasi elektromagnetik. Seperti spektrum ini dapat diamati pada berbagai sinyal radio, televisi, radar, cahaya tak tampak, sinar X, dan sinar gamma, yang semuanya merambat dengan kecepatan cahaya. Spektrum elektromagnetik dapat dinyatakan dalam bentuk panjang gelombang, frekuensi, atau energi per foton. Materi selanjutnya yaitu tentang pemanfaatan radiasi dalam dunia medis. Pemanfaatan radiasi dalam bidang kesehatan berperan besar dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan. Radiasi tidak semata-mata berdampak negatif, melainkan telah menjadi teknologi penting dalam proses diagnosis maupun pengobatan berbagai penyakit. Hal ini tampak pada penggunaan sinar X untuk memeriksa radiologi,
CT scan guna memperoleh gambar organ tubuh secara rinci, serta radioterapi yang dimanfaatkan dalam terapi kanker melalui penerapan teknologi radiasi yang aman dan tepat. Tenaga kesehatan dapat mendeteksi penyakit sejak dini serta memberikan perawatan yang lebih efektif kepada pasien. Selanjutnya ada manfaat ronsen. Ronsen atau bisa disebut juga sinar X memiliki berbagai manfaat penting dalam dunia medis. Pemeriksaan ini membantu dokter dalam mendiagnosis gangguan pada tulang dan paru-paru serta mendeteksi adanya benda di dalam tubuh. Selain itu, ronsen ini juga dapat berperan dalam membantu perkembangan penyakit kronis seperti PPOK dan asma, sekaligus mengevaluasi keberhasilan. Tetapi tidak hanya itu, ronsen digunakan sebagai panduan dalam berbagai prosedur medis, misalnya pemasangan alat bantu, serta membantu mendeteksi adanya tumor atau kanker pada organ tertentu. Fungsi ronsen berperan dalam memperlihatkan bagian dalam tubuh, menilai kesehatan tulang maupun organ, serta mengidentifikasi adanya cairan atau udara yang tidak wajar. Pemeriksaan ini juga membantu dokter dalam menegakkan diagnosis dan memilih tindakan perawatan yang sesuai untuk pasien. Selanjutnya ada prinsip kerja ronsen. Ronsen menggunakan sinar X sebagai radiasi Pgion untuk menampilkan gambar bagian dalam tubuh. Teknologi ini dimanfaatkan dalam radiologi diagnostik maupun intervensional dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan terhadap paparan radiasi. Pada radiologi intervensional, prosedur dilakukan secara minimal invasif dengan bantuan citra sehingga risiko komplikasi lebih rendah dan proses pemulihan pasien menjadi lebih cepat. Adapun prosedur penggunaan ronsen, proses dalam penggunaan pemeriksaan radiologi ronsen menghidupkan mesin sinar X dengan posisi sinar X sesuai penyakit. Misalnya, pemeriksaan penyakit klavikula arah sinar X vertikal, tegak lurus untuk menghasilkan diagnosis yang tepat. Sinar X dilakukan sinar X diaktifkan dan digambar diambil dengan menggunakan detektor. Gambar yang dihasilkan kemudian diolah dan ditampilkan dalam bentuk gambar balus, hitam putih, dan koutasi sering kita jumpai setelah hasilnya keluar. Kemudian hasilnya diinterpretasikan oleh dokter atau ahli radiologi untuk diagnosis kondisi medis. Adapun proteksi radiasi ronsen, untuk mengurangi paparan radiasi yang diterima oleh tubuh, diperlukan strategi proteksi radiasi yang mencakup absorpsi radiasi, pengurangan intensitas radiasi yang dipancarkan, dan pengurangan dosis radiasi secara efektif. Ketika baik radiasi memasuki area perlindungan radiasi, sebagai radiasi tersebut akan diserap oleh bahan perlindungannya. Semakin perlindungannya radiasi di ruangan tersebut, semakin efektif ruangan tersebut menyerap radiasi. Untuk mengurangi risiko radiasi, kita perlu menggunakan perisai radiasi atau perlindungan radiasi yang berfungsi untuk menyerap radiasi. Hal ini membantu mengurangi intensitas radiasi yang bisa melewati dan paparan radiasi pada tubuh manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.